Kenalin, nama aku Putri Anggraini dengan NIM 1110099, Prodi S1 Farmasi B, Universitas Gadar Bangsa. Jadi beda dari video yang kemarin tuh aku buat praktikum, tapi buat sekarang aku bakalan maparin sebuah materi. Materi ini tentang suspensi. Iya, suspensi. Aku tahu banyak dari masyarakat awam itu belum tahu apa itu suspensi. Makanya sekarang aku mau buat video tentang bukan tentang sih, tapi lebih memaparkan sebuah materi tentang suspensi. Iya, aku memang belum pinter banget, tapi cuman aku udah belajar dikit-dikit lah ya dari ya banyak situs lah. Aku bakalan jelasin apa itu suspensi. Suspensi adalah bentuk sediaan yang mengandung bahan obat pada dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Dalam pembentukan suspensi terdiri dari dua sistem, yaitu sistem fokulasi dan sistem defokulasi. Dalam sistem fokulasi dan defokulasi, peristiwa misalnya pengendapan fase terdispersi antara fase terdisper dan fase pendisper terjadi dalam rentang waktu yang berbeda atau lama, di mana sistem fokulasi terpisahnya dua fase tersebut lebih cepat dari sistem defokulasi. Namun, pengendapan dari fokulasi dapat dipersiapkan kembali sedangkan endapan defokulasi tidak dapat. Endapan dari fokulasi dapat dipersihkan kembali, sedangkan endapan defokulasi tidak, karena terbentuk caking. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel pada suspensi yang terfokulasi sangat kecil, sehingga membentuk ikatan antara partikel yang alat dan padat. Bagaimana membuatnya tetap stabil? Suspensi yang stabil harus tetap homogen. Partikel benar-benar terdispersi dengan baik dalam cairan. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Penelitian telah menunjukkan bahwa suspending agent memiliki dampak besar pada stabilitas obat. Namun, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi stabilitas persiapan suspensi, termasuk suhu penyimpanan, karena suhu penyimpanan dapat mempengaruhi viskositas sediaan yang menyerang zat-zat yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Yang selanjutnya ada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama itu adalah larutan. Bersifat homogen, tidak dibedakan meskipun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 mm. Satu fase stabil tidak dapat disaring. Contohnya adalah larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, udara yang bersih, dan bensin. Ada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama itu adalah larutan. Larutan bersifat homogen, tidak dibedakan meskipun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 mm. Satu fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Contohnya dalam larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, udara yang bersih, dan bensin. Secara mikroskop bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati menggunakan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dua fase, stabil, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Contohnya adalah sabun, susu, jeli, selai, mentega, dan mayones. 3. Ada suspensi. Suspensi bersifat heterogen, salah satu atau sempurna partikelnya berdimensi lebih besar dari 100 nanometer. Dua fase, tidak stabil, dan campuran air dengan pasir. 3. Ada suspensi. Suspensi bersifat heterogen, salah satu atau semua partikelnya berdimensi. 3. Ada suspensi. Suspensi bersifat heterogen, salah satu atau semua partikelnya berdimensi lebih besar dari 100 nanometer. Berdua fase, tidak stabil, dan dapat disaring. Contoh suspensi adalah air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, dan campuran air dengan minyak. Tersuspend dalam air, suspensi debu, serta udara. Kabut ialah sistem air suspensi di udara, serta sirup obat batuk, bedah larutan koloid, dan suspensi. Ada ciri-ciri suspensi. Yang pertama ada suspensi mempunyai diameter partikel lebih dari 10⁵ cm. Yang kedua ada suspensi bisa dilihat dengan mikroskop. Yang ketiga ada suspensi bisa disaring dengan kertas saring. Yang keempat ada suspensi tidak normal, yang dimaksud tidak dapat bertahan lama. Yang kelima ada suspensi bisa gampang mengumpal. Yang keenam ada suspensi tercantum kombinasi heterogen. Fase kontinu atau fase luar pada umumnya merupakan cairan atau semi padat, dan fase terdisper atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang dapat pada dasarnya tidak larut,
Karena kata lain, suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut terdisper dan zat di larut terdispersi, tetapi terdispersi seluruhnya dalam fase kontinu. Ini ada contoh suspensi oral. Yang pertama itu ada alumina dan magnesia atau alukodrog oral suspension. Yang kedua ada alumina dan magnesium trisilikat atau almamak liquid. Yang ketiga ada malgadrat atau riopena oral suspension. Yang keempat ada alumina, magnesia dan kalsium karbonat atau chamalloy. Guys, cuma itu aja ya, karena sebelumnya aku udah bilang kan kalau aku tuh nggak pinter-pinter banget, jadi ya cuma itu yang bisa aku jelasin. Kalau ada ukurannya kalian bisa tambah di kolom komentar. Jadi buat kalian semua, thank you for watching.